Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum mulai pelajaran, untuk ketua kelas, tolong pimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, angkat tangan kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya ibu akan mengabsen kalian. Nurul Jana, Tangan. Tangan. Dewi Ayu Lestari, Raka Pancasona, Hadir. Indra. Oh, berarti yang tidak hadir ini Reja ya. Reja kenapa tidak masuk? Sandi. Ya. Belum. Semoga Reja bisa beraktivitas seperti kita semua. Sepertinya anak-anak di sini kurang semangat. Iya. Tepuk semangat. Sekarang kita akan mempelajari tentang teks tabel. Bagaimana tujuan pembelajaran teks tabel yaitu satu, kita akan menganalisis struktur teks tabel dengan secara tepat. Kedua, kita akan menganalisis unsur intrinsik teks tabel dengan relevan. Dan ketiga, kita akan menganalisis nilai-nilai moral yang terkandung dalam teks tabel. Sebelumnya, anak-anak ada yang tahu tentang teks tabel? Jadi, teks tabel itu adalah suatu cerita pendek yang menggunakan hewan maupun objek yang sebagai karakter utamanya, yang bertujuan untuk memperoleh hikmah maupun pelajaran hidup. Untuk teks tabel sudah paham anak-anak? Selanjutnya kita ke struktur teks tabel. Jadi kesimpulannya, setelah kita analisis dengan secara berdiskusi, ibu akan memberikan umpan balik, yaitu tentang unsur intrinsik keseluruhan cerita tersebut. Satu, tokoh tersebut tadi tokoh cerita tersebut itu siapa? Tokoh utamanya ya. Tokoh yang kedua siapa? Alurnya menggunakan tadi apa? Alur. Ya, betul. Temanya apa tadi untuk kelompok pertama? Nah, betul sekali. Jadi tema tersebut yaitu kancil memanfaatkan otaknya untuk mendapatkan makanan dengan cara memanipulasi buaya agar bisa membantunya untuk menyeberangi sungai tersebut. Kesimpulan dari contoh cerita kancil tadi, satu, kecerdasan lebih penting daripada kekuatan fisik, yang dimana yaitu kancil padahal dia lemah, sedangkan buaya itu hebat atau kuat. Bisa saja buaya tersebut memakan si kancil, tapi apa? Kancil berhasil memanipulasi buaya tersebut, yaitu dengan cara dia pintar sekali menggunakan otaknya untuk menipu buaya agar bisa menyeberangi sungai tersebut. Yang kedua, kemampuan berpikir kreatif dan strategis, yaitu dapat membantu mengatasi kesulitan. Misalnya begini, tadi kancil ingin makan, tapi dia lapar, tapi dia tidak bisa menyeberangi sungai tersebut. Dia memanfaatkan pola pikir dengan cara sekreatif mungkin, strategis. Dan hasilnya dia apa? Dia bisa menghasilkan makanan tersebut. Jadi untuk kita semua, kita juga harus ketika kita menghadapi kesulitan, kita harus berusaha berpikir untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Artinya kita jangan diam saja, kita harus berpikir untuk mendapatkan solusi tersebut. Yang terakhir itu jangan meremehkan kekuatan akal. Jadi si buaya itu nggak bisa dia meremehin si kancil. Karena apa? Buaya tersebut mungkinnya bisa kalah dengan si kancil. Padahal dia lemah. Jadi untuk kita semua
yang sehat. Jadi ketika kita berada dimanapun, kita akan tetap dihargai oleh semua orang. Jadi kesimpulannya adalah teks fabel itu adalah suatu teks yang berisi objek atau hewan yang menggunakan karakter utama, yang mana bertujuan untuk mendapatkan hikmah atau pesan moral dalam cerita tersebut. Anak-anak semuanya udah paham? Untuk KM, tolong disiapkan sebelum kita mulai. Mari kawan-kawan, kita sudah pulang. Mari kita ini kita baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam